Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan men-share atau membagikan tentang pengobatan penyakit diabetes dengan metode yang pertama, yaitu dengan melakukan akupresur atau pijat refleksi. Bagaimana langkah-langkah dan cara-caranya? Anda bisa simak panduan yang akan saya berikan berikut ini. Tapi sebelumnya, sebelum Anda mempraktekkan tentang akupresur ataupun pijat refleksi untuk penyembuhan penyakit diabetes, terlebih dahulu Anda harus mengikuti video yang menjelaskan tentang apa sebenarnya penyakit diabetes itu. Untuk itu Anda bisa klik link di atas ini, yaitu untuk memberi pemahaman kepada Anda tentang bagaimana penyakit diabetes itu bisa terjadi. Kemudian Anda juga perlu memahami gejala-gejala awal yang ditimbulkan oleh penyakit diabetes itu, baik gejala awal maupun gejala setelah lanjut. Anda bisa klik videonya yang link yang ini, dan perlu juga sebagai materi pendukung, yaitu tentang cara melakukan cek gula darah secara mandiri. Linknya di sini. Jika ketiga video tersebut sudah Anda tonton secara utuh, insya Allah akan memberi pemahaman yang bagus kepada Anda, sehingga Anda bisa mengikuti tutorial untuk pengobatan diabetes dengan cara pijat refleksi ini dengan baik dan benar. Karena jika Anda tidak menonton video sebelumnya, maka tidak akan ada pemahaman yang utuh tentang bagaimana penanganan dari penyakit diabetes itu sendiri. Jadi kami harap Anda selesaikan dulu yang video tadi, yang 3 tadi, baru Anda putar yang video ini untuk penanganan atau pengobatan. Untuk pengobatan diabetes ini kita mempunyai 3 metode ya. Yang pertama adalah dengan akupresur, dengan pijat refleksi. Yang kedua, itu metodenya dengan spiritual, yaitu dengan melakukan ruqyah syariah. Ruqyah yang kita niatkan khusus untuk penderita diabetes. Kemudian dengan metode herbal. Untuk herbal, apa resepnya dan bagaimana cara membuatnya, Anda bisa lihat di link di sini. Dan yang untuk ruqyah khusus diabetes, Anda bisa lihat linknya di sini. Jika linknya belum keluar, berarti videonya belum saya rilis. Anda bersabar saja, sering ikuti dan cek channel ini atau cek video ini lagi, atau di deskripsi video ini. Mudah-mudahan sudah dirilis. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pertama dulu, yaitu mengobati diabetes dengan pijat refleksi. Jadi metode untuk pengobatan diabetes ini harus disinergikan ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pijat refleksi, tapi tidak melakukan pengobatan secara herbal, tidak melakukan ruqyah, tidak bisa. Dia harus bersinergi. Pijat refleksi, herbal, ruqyah. Satu lagi itu adalah mendisiplinkan pantangan. Nanti akan kita uraikan apa pantangan daripada diabetes itu. Jika keempat faktor ini Anda lakukan secara komitmen, insya Allah akan menunjukkan kemajuan. Tapi jangan berharap hasil yang instan ya. 1 hari, 2 hari langsung sehat, itu tidak mungkin. Karena penyakit diabetes itu diakibatkan ada gangguan ataupun kerusakan pada sel beta pankreas atau sel alpanya. Dan untuk regenerasi sel alfa dan sel beta pankreas itu setidaknya membutuhkan 1 tahun. Jadi bukan perkara yang instan. Jadi Anda harus bersabar, komitmen, dan disiplin, dan istiqomah, serta betul-betul berharap kepada zat yang memberikan kesembuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat mengikuti. Baik saudara-saudara, kita ke tahap pertama dulu, yaitu memperbaiki organ pankreas yang merupakan sumber kelenjar yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon ya. Mengenai fungsinya dan cara kerjanya itu sudah kita terangkan di video yang sebelumnya. Silahkan dicek lagi. Sekarang kita tidak lagi ulang-ulang itu, kita langsung kepada pokok masalah, yaitu bagaimana cara memijat organ tersebut. Maksudnya memijat titik akupresur atau titik refleksi pijat tersebut, di mana lokasinya dan bagaimana caranya. Jadi kita harus fokus ke pankreas dulu ya, di telapak kaki. Ada di telapak kaki kanan dan kiri titiknya. Kalau kita lihat anatomi dari pankreas itu,
bagian kepalanya itu agak menjorok ke kanan, tengah kanan, dan bagian ekor ujungnya kiri, bagian ujungnya itu agak menjorok ke kiri. Jadi titik pankreas di telapak kaki itu ada di telapak kaki kanan dan kiri. Jadi letaknya itu di belakang lambung, ya, bersebelahan dengan lambung, agak ke belakang, dan kepalanya itu berdimpetan atau terhubung dengan usus 12 jari atau duodenum. Anda bisa lihat di gambar. Jadi posisinya di telapak kaki, Anda bisa lihat ya. Kita mulai di telapak kaki kanan, ini telapak kaki kanan. Jadi titiknya ini diambil air sedikit gunanya biar penekanannya mantap ya, betul-betul mengena. Jadi kasih air. Ini posisinya di sini, ya, di area sini. Mungkin setiap orang itu tidak persis presisinya, ketepatannya, karena bentuk anatomi telapak kaki tiap orang mungkin berbeda. Jadi caranya Anda cari di sekitar sini dengan melakukan penekanan dengan ujung jari bisa, atau dengan ruas jari seperti ini. Anda cari-cari, nanti akan ketemu. Rasanya begitu sakit ya, sakitnya luar biasa. Karena pertama ya. Jadi yang sakit itu dia. Yang sakit itu dia organ yang bermasalah. Itu dia pankreas yang mungkin sedang meradang atau sedang membengkak atau sedang sakit. Jadi itu yang harus kita terapi dengan cara memijatnya. Anda bisa gunakan jari seperti ini, atau dengan ruas jari seperti ini. Tapi kalau tidak terasa sakit berarti belum tepat titiknya. Anda berusaha terus untuk mencarinya. Areanya di sekitar sini, bersebelahan dengan lambung. Ini lambung, pankreasnya sekitar sini, agak ke tengah sedikit. Ya, atau jika Anda mempunyai alat seperti ini, saya anjurkan Anda cari ya alat ini, dibeli, itu lakukan penekanan di titik pankreas. Nanti akan terasa sakit dan Anda jangan terlalu manja ya, tidak mau merasakan sakit. Memang harus sakit karena ada bermasalah di organnya makanya sakit. Kalau tidak sakit berarti nggak ada masalah di situ. Nah, jadi ini di sini dipijat terus. Mungkin ditekan, kemudian diputar atau ditekan saja seperti ini selama 15 menit. Ya. Berarti 15 menit kanan dan 15 menit di kaki kiri. Kaki kiri juga sama posisinya. Jadi kalau ini titik lambung di sini, nah geser ke sini sedikit. Ada cari ya sekitar sini. Mungkin tiap orang tidak sama. Tapi nanti insya Allah pasti ketemu dia. Rasa sakitnya tak tertahankan. Jadi Anda tahan sakitnya, dipijat terus selama 15 menit. Bisa dengan ujung jari juga atau dengan ruas. Tapi saya sarankan Anda harus punya alat seperti ini ya. Biar penekanannya juga betul-betul sempurna. Nanti Anda akan merasakan berupa bongkahan-bongkahan kecil atau seperti pasir-pasir atau endapan yang mengendap di sini. Itulah dia yang pembuluh darah yang tersumbat. Jadi ini dipijat sampai bongkahan-bongkahan kecil itu dan endapan-endapan kecil itu nanti akan hancur dengan sendirinya. Biasanya nanti dia akan keluar melalui urin, sehingga sebelum Anda melakukan pemijatan ini, alangkah baiknya Anda meminum air putih hangat kuku 1 gelas. Baru Anda lakukan pemijatan. 15 menit kiri, 15 menit kanan. Berapa lama? Setiap hari. Jadi bukan hanya untuk satu kali saja. Ya, setiap hari sampai tidak sakit. Itu indikatornya. Kalau masih sakit dipijat, berarti belum terjadi aliran darah yang lancar ke pankreas tersebut. Ya, sampai tidak sakit. Bisa jadi 1 minggu, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Jadi Anda jangan berhenti cuma 1 kali. Baik, itu titik pankreas ya. Kemudian jangan lupa untuk kasus diabetes ini, Anda juga harus memijat titik lever. Kenapa? Karena dia berhubungan. Sebagaimana yang sudah saya terangkan di video sebelumnya, bahwasanya fungsi insulin itu adalah dia menyimpan kelebihan gula ke sel
ke otot, dan ke hati, ke lever. Jika levernya bermasalah, otomatis ini juga akan menimbulkan gangguan. Jadi biasanya ada hubungannya, biasanya kalau pankreasnya kena diabetes itu juga levernya juga tidak bagus kerjanya. Jadi Anda juga harus memijat titik lever. Usus lever itu hanya di kaki kanan ya, tidak ada di kaki kiri. Kaki kanan posisinya agak keluar. Nah di sini sebelah kanan agak keluar. Silakan dicari di sini. Yang sakit itu dia, ya seperti gumpalan, ada endapan-endapan di situ. Ditekan 15 menit juga. Setiap hari juga. Jadi berbarengan. Setelah ini 15 menit, ini 15 menit. Selesai kanan, baru pindah ke kiri. Untuk pankreas bagian kiri 15 menit. Ya. Cukup Anda fokus ke dua titik itu saja. Ya, fokus ke situ. Tidak usah terlalu melebar ya, kecuali memang nanti ada punya komplikasi yang lain, misalnya ada ginjal, jantung, itu boleh. Tapi kalau Anda tidak punya komplikasi yang lain, hanya diabetes saja, Anda fokus ke titik pankreas dan lever. Pankreas di kiri kanan, lever hanya di kaki kanan saja. Baik, itu tadi teknik yang pertama ya. Belum cukup sampai di situ. Kita masuk teknik yang kedua. Ini akan lebih sakit rasanya karena kita akan melakukan penekanan secara full. Dan ada alat bantu. Saya akan perlihatkan alat bantunya. Alat bantunya itu seperti ini. Mohon maaf. Ya, seperti ini. Ya. Anda tidak harus membuatnya persis seperti ini ya, tapi prinsipnya Anda nanti akan berdiri di atas ini. Ini besi. Ya, dimodifikasi, ini ada kaki-kakinya. Tujuannya untuk menahan berat beban Anda ketika berdiri di sini. Ya. Anda berdiri di sini, yang diinjak adalah titik pankreas tadi. Jadi jangan diinjak di tumit atau diinjak di sini. Anda mencari titik yang nggak sakit, itu salah. Titik yang sakit tadi di sini. Di sini perkenaan dengan besinya. Jadi diinjak di sini. Nah, ini akan mempercepat proses kesembuhannya dibanding Anda hanya pijat-pijat saja. Apalagi pijatnya juga tidak rutin. Mungkin sekali pijat, sekali tidak, atau pijatnya takut sakit, jadi pelan-pelan gitu kan. Terlalu manja, tidak mau merasakan sakit. Ya tentu penyembuhannya juga akan sangat lama. Jadi ini untuk membantu ya. Jadi ini cukup 5 menit saja. Ya, mungkin kelanjutan dari setelah Anda pijat di kaki, Anda naik ke sini 5 menit. Saya akan contohkan ya. Jadi setelah Anda pijat di kaki dengan tangan atau dengan tongkat tadi, saya sarankan gunakan tongkat, jangan tangan. Tangan ini untuk yang sudah berpengalaman. Kalau pemula gunakan tongkat alatnya seperti saya tunjukkan tadi. Ya, setelah ini 15 menit, area pankreasnya kiri kanan dan area levernya kanan. Lalu Anda pindah ke sini. Kalau ini cukup 5 menit, karena ini akan sakit sekali ya, karena seluruh beban tubuh Anda akan menekan titiknya di sini. Saya akan contohkan ya. Jadi saudara, posisi dari alat bantu ini Anda dekatkan ke dinding ya. Gimana biar bisa menopang. Kemudian usahakan landasannya itu adalah karpet, jangan keramik karena itu akan licin. Anda bisa jatuh. Jadi karpet Anda pegang ini bisa mulai dari kaki kanan, bisa juga dari kaki kiri. Penekanannya di titik pankreas. Jangan di sini atau di sini. Cari titik yang sakit tadi ketika Anda pakai tangan dan alat. Perhatikan titiknya di sini ya. Kita taruh di besi di sini. Anda bisa pemanasan dulu, jangan langsung naik, nanti Anda tidak akan tahan. Untuk pemanasannya Anda tekan-tekan saja seperti ini. Ditekan, rasakan sakitnya ya sambil ditekan. Mungkin untuk hari pertama Anda mungkin belum langsung naik ya, karena mungkin akan sakit sekali, jadi dilatih dulu sedemikian rupa. Nanti kalau sudah memang tidak terlalu sakit, Anda mulai naik ya. Ingat ya, perkenaannya di titik pankreas yang tadi Anda pijat menggunakan tangan dan alat, dan Anda merasakan sakit tadi. Sekarang Anda injak naik ke atas alat bantu ini, kedua kakinya naik,
Kalau memang belum sanggup juga jangan terlalu dipaksa, mungkin satu kaki saja dulu, sedangkan satu kaki di bawah. Tapi Anda lakukan penekanan yang cukup kuat. Jadi Anda melakukan ini selama lebih kurang 5 menit. Sebagai kelanjutan dari setelah Anda memijat di area kaki dengan menggunakan tangan dan menggunakan alat berupa tongkat refleksi. Dan hal ini akan mempercepat proses lancarnya peredaran darah menuju ke pankreas dan liver Anda. Jadi ingat ya, area pengenaannya dengan kaki adalah di titik pankreas dan lever untuk kaki kanan dan titik pankreas di kaki kiri. Tanpa sengaja, jika Anda rutin melakukan ini, mungkin Anda tidak tahu persis letak posisi titik-titik akupresur di kaki ya. Itu juga akan berpengaruh ke organ yang lain. Bisa jadi ada titik lain yang mungkin sudah ada penyakit lain di dalam tubuh Anda, tapi Anda tidak menyadarinya. Tapi karena Anda pijak ini, tanpa disadari dia juga ikut menyembuhkan. Mungkin pencernaannya, mungkin limfa, mungkin ginjal, mungkin paru-paru. Mungkin Anda juga tidak tahu persisnya titik refleksi itu di kaki, tapi itu sudah include ya. Maksudnya tanpa disadari juga ikut terbawa, ikut terapinya gitu. Jadi sangat besar sekali manfaatnya. Ini adalah metode yang kita lakukan untuk memperbaiki pankreas dan lever yang bermasalah yang menjadi pencetus diabetes. Memang ini butuh perjuangan ya, bukan hal yang instan. Anda jangan harap 1 hari 2 hari Anda melakukan ini langsung sehat. Seperti yang saya katakan tadi, sel beta pankreas dan alfa, sel alfanya itu yang menghasilkan hormon endokrin berupa insulin dan glukagon, itu membutuhkan waktu regenerasi. Lebih kurang 1 tahun itu regenerasinya. Jadi dengan Anda melakukan pijat refleksi ini, waktu regenerasinya bisa lebih cepat karena darah lancar, kembali lancar ke area pankreasnya, ke area tempat diproduksinya hormon tersebut. Demikian saudara, cara ataupun teknik memijat ataupun memperbaiki area pankreas dan lever ya dalam kasus diabetes mellitus, karena ini adalah penyakit yang sifatnya kronis, jadi memang harus bersabar. Insya Allah kalau Anda komitmen dengan cara yang saya bagikan ini, akan ada banyak kemajuan. Dan saya ulangi lagi, ini dia tidak berdiri sendiri ya. Kalau Anda hanya pijat saja tapi tidak mau melakukan pengobatan secara herbal dan ruqyah syariah yang diniatkan untuk pankreasnya, itu juga tidak akan sinkron. Ya, bisa jadi penyembuhannya lama sekali atau memang tidak terjadi penyembuhan atau tidak terjadi perubahan yang signifikan. Jadi nanti Anda ikuti video tentang ruqyah diabetes dan juga video tentang resep herbalnya. Apa herbal yang harus Anda konsumsi dan pantangannya apa. Komitmenlah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah stres, karena hormon stres itu akan menghambat kesembuhan. Juga hormon stres itu akan membuat gula darah Anda naik, ya. Hormon kortisol dan adrenalin itu akan membuat darah Anda naik dan membuat situasinya akan semakin parah. Jadi Anda tetap tenang, ya, banyak-banyak istighfar. Nanti insya Allah Allah akan memberi petunjuk dan kemudahan, dan yakinlah bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share video ini kepada anggota keluarga Anda sebagai support bagi mereka, sebagai penyemangat bagi mereka, memberi harapan baru bagi mereka, dan menjadi amal jariah bagi Anda. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga menjadi amal bagi kita semua dan menjadi solusi bagi kita, terutama bagi yang menderita penyakit diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.